Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maisurah. NIM saya 2455030552. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Informatika. Saya di sini sebagai ketua kelompok untuk mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Ahyar Junaidi SEMM. Di sini kelompok 4 akan membahas terkait strategi branding untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Sebelum ke pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Maisurah, Alia Barokah, Dini Maraya, Doni Chandra, dan Muhammad Iqbal. Sebelumnya apa teman-teman tahu nih, apa itu strategi branding? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Strategi branding adalah cara perusahaan membangun citra, reputasi, dan pengalaman merek yang relevan dengan nilai, gaya hidup, dan kebutuhan kedua generasi tersebut. Generasi milenial dan Gen Z merupakan segmen pasar yang sangat potensial dengan daya beli yang akan terus meningkat. Kedua generasi tersebut memiliki karakteristik unik yang membutuhkan suatu pendekatan khusus dalam strategi branding. Nah, ada beberapa teknik-teknik pemasaran yang efektif dalam menarik generasi milenial dan Gen Z, yaitu yang pertama adalah autentisitas dan transparansi, yang kedua mengadopsi nilai media sosial yang optimal, yang ketiga berkolaborasi dengan influencer dan konten kreator, yang keempat mengusung nilai sosial yang relevan, yang kelima pengalaman interaktif dan personal, yang keenam kreativitas dalam konten, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu gamifikasi dan program loyalitas. Nah, itu tadi adalah beberapa teknik pemasaran yang akan kami jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu autentisitas dan transparansi. Generasi milenial dan Gen Z cenderung mendukung merek yang otentik dan transparan. Artinya apa? Artinya mereka sangat menghargai kejujuran dalam komunikasi merek, asal-usul produk, nilai-nilai yang diusung, dan dampaknya terhadap masyarakat. Gimana sih Kak caranya menerapkan teknik ini? Yaitu dengan cara melakukan kampanye dengan menampilkan cerita asli dari pendiri, tim, dan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Contohnya, seperti merek fashion yang menampilkan proses produksi yang ramah lingkungan, atau merek makanan yang menampilkan bahan-bahan mereka yang berkualitas dan higienis. Atau contoh lainnya seperti dari segi pemakai. Contohnya saya menggunakan suatu produk skincare. Nah, setelah 2 bulan atau 3 bulan pemakaian, ternyata ada hasilnya nih, ada manfaatnya. Karena saya senang, saya membuat suatu ulasan atau review jujur yang menampilkan before after saya menggunakan produk tersebut. Tentunya para konsumen-konsumen yang lain, terutama generasi milenial dan Gen Z, akan penasaran dan akan mencoba produk tersebut. Nah, jadi mereka akan membeli. Nah, begitulah contohnya ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait strategi branding dan teknik autentisitas dan transparansi. Untuk teknik pemasaran poin kedua, yaitu mengadopsi nilai media sosial yang optimal, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, kebetulan teman-teman ya, saya lagi ada di objek wisata Kumkum yang ada di Kiringpangi. Mungkin satu-satunya ya yang ada di Kiringpangi. Gimana nih kalau kita tanyain langsung ke pelaku usaha terkait teknik pemasaran autentisitas dan transparansi untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Yuk kita tanyain yuk. Assalamualaikum Kak. Salam. Kak, saya mau bertanya nih terkait teknik pemasaran autentisitas dan transparansi untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Menurut Kakak, gimana cara Kakak menunjukkan keaslian dan kejujuran dalam penjualan serta pelayanan Kakak di warung? Pastinya kami melayani pelanggan secara ramah dan jujur. Harga tertera dengan benar dan jelas. Kalau ada komplain dari pelanggan, kami menanggapi secara sopan. Seperti itulah kira-kiranya, Dek. Ya, terima kasih ya Kak. Nah, begitulah ya menurut Kakak Sri terkait teknik pemasaran autentisitas dan transparansi untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Nah, menurut Kakak Sri tadi ya tentu harus
menunjukkan kejujuran seperti menampilkan harga yang tertera dengan jelas dan tidak ada biaya lain, dan melayani pelanggan secara sopan. Nah, sekarang teman-teman jadi lebih tahu kan dan mengerti terkait strategi branding untuk menarik generasi milenial dan Gen Z, terutama teknik pemasaran, autentisitas, dan transparansi. Nah, kalau begitu saya mau pamit undur diri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Maraya. Saya berasal dari Prodi Manajemen. NIM saya yaitu 24.55.032897. Saya akan menjelaskan apa itu strategi branding untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Itu mengadopsi media sosial secara optimal. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube adalah saluran utama untuk menjangkau milenial dan Gen Z. Namun, keberhasilan di media sosial tidak hanya tentang hadir di platform tersebut, tetapi juga tentang memahami gaya komunikasi masing-masing platform. Dan singkat, visual yang menarik dan kolaborasi dengan kreator konten adalah kunci. Contohnya yaitu membuat tantangan TikTok yang interaktif atau menggunakan meme dan tren terkini untuk berkomunikasi dengan audiens. Juga pun kolaborasi dengan influencer dan kreator konten. Yaitu generasi muda lebih percaya pada rekomendasi dari individu yang mereka anggap autentik dibandingkan iklan tradisional. Sama dengan influencer mikro atau nano yang memiliki komunitas kuat bisa menjadi cara efektif untuk memperluas jangkauan tanpa terlihat terlalu komersial. Contohnya yaitu kampanye peluncuran produk yang melibatkan kreator konten lokal dengan gaya komunikasi yang relevan untuk segmen pasar tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Alia Barokah dengan NIM 2455030550, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Pengantar Bisnis. 4. Mengusung nilai sosial yang relevan, baik milenial maupun Gen Z sering memilih merek yang mendukung isu sosial yang mereka pedulikan, seperti keberlanjutan lingkungan, inklusivitas, dan keadilan sosial. Namun, merek juga harus berhati-hati agar kampanye yang mereka lakukan tidak terkesan hanya memanfaatkan tren tanpa adanya sebuah tindakan nyata. Contohnya, merek kosmetik yang mempromosikan produk vegan sekaligus mendukung kampanye penghentian pengujian pada hewan. 5. Pengalaman interaktif dan personal. Generasi muda menghargai pengalaman yang personal dan berkesan, baik itu melalui interaksi online seperti chatbot yang responsif, ataupun offline seperti pop-up store dengan pengalaman unik. Teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality seperti VR juga dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Contohnya seperti aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencoba pakaian ataupun make up secara virtual sebelum mereka melakukan proses pembelian. Rabi, salam mardi ngurah latai, salam berikannya melempang, hadir Katalino, baju remika saruga, basenga, baju mata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Chandra, NIM 2455032142, jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan untuk konten kreatif Gen Z pada masa kini. Kreativitas dalam pembelajaran adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan solutif.
Kreativitas dalam pembelajaran penting karena dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang dipelajari. Beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran: menggunakan metode pembelajaran aktif, memberikan tantangan, melakukan kolaborasi, melakukan eksperimen, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengemas materi pembelajaran dalam bentuk video, memberikan tugas kerajinan tangan. Biasakan peserta didik untuk memberikan pendapat, berani mencoba hal-hal baru, berpikir positif. Yang selanjutnya, kreativitas dalam pelajaran dapat membantu siswa juga untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang dipelajari. Kreativitas juga penting dalam manajemen proyek dan manajemen karyawan. Manajemen kreativitas dan sistem yang mengelola kreativitas karyawan untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi organisasi. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas adalah: 1. Membuka pikiran dan menerima ide-ide baru. 2. Melatih kesadaran diri. 3. Mencatat ide-ide. 4. Mengatur istirahat. 5. Mencoba hal baru. 6. Berkolaborasi. 7. Belajar dengan orang kreatif. 8. Percaya diri. 9. Mulai beraksi. Teknis pemasaran konten kreator dapat dilakukan dengan beberapa strategi, seperti menentukan target audience, yaitu memahami demografi, minat dan preferensi target audience. Kedua, menentukan tipe konten. Tentukan tipe konten yang cocok untuk target audience seperti konten video, gambar, atau tulisan. 3. Mencari konten kreator yang tepat. Cari konten kreator yang memiliki audiens yang sesuai dengan target, reputasi yang baik dan reputasi yang tinggi. 5. Menentukan tujuan kerjasama. Tentukan tujuan kerjasama dengan konten kreator seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, atau memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir, menjalin hubungan dengan konten kreator. Berikan feedback yang konstruktif, berikan apresiasi atas karya mereka, dan bayar mereka sesuai dengan kerja yang telah mereka lakukan. Pemasaran konten adalah teknik pemasaran yang menggunakan media konten menarik dan relevan untuk mempertahankan minat dan menggait pelanggan baru. Konten kreator dapat menjadi alat yang berguna untuk menarik pelanggan dan menciptakan konten yang menarik dan beragam bagi audiens. Itulah penjelasan saya untuk konten kreator bagi generasi sekarang, masih Gen Z dan masa kini. Saya juga ada beberapa video pemasaran yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya dalam hal pemasaran tradisional yang terjadi di Pelabuhan Kirai Sebangau. Jadi kemarin saya ada ke sana dan bekerja sama dengan Bank Indonesia juga untuk pemasaran seperti apa pemasaran dalam media konten kreator. Mereka menggunakan cara memvideokan barang-barang yang ada di toko-toko di Pelabuhan Kirai tersebut. Jadi saya ada meninjau di sana bahwa banyak generasi kita yang kurang minat untuk mengapresiasi manajemen ekonomi dan bisnis di Kirai. Semoga untuk kedepannya generasi kita bisa memanage tujuan dan memajukan ekonomi khususnya di Kota Palangkaraya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan selamat menjelang tahun baru 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Pertama-tama di sini saya mau perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nomor induk mahasiswa saya 245503 2476. Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, di bagian sini tentunya di bagian yang terakhir saya akan menjelaskan bagian gamifikasi dan program loyalitas. Nah, di bagian sini gamifikasi dan program loyalitas ini mereka menyukai interaksi yang menyenangkan dan berbasis pengalaman teman-teman. Gamifikasi seperti apa aja? Seperti tantangan, undian, ataupun kompetisi yang berbasis aplikasi teman-teman. Nah, dapat meningkatkan keterlibatan mereka dengan merek juga teman-teman. Program loyalitas yang memberikan hadiah menarik atau pengalaman eksklusif juga sangat efektif teman-teman. Contohnya nih, memberikan poin kepada pelanggan untuk setiap pembelian yang dapat ditukar dengan diskon ataupun hadiah teman-teman. Tentu saja kalaupun kita misalkan ke tempat atau toko mau belanja, kalau dikasih diskon ataupun ada diskon, otomatis kita akan pergi ke tempat atau toko yang udah ada diskonnya. Pasti rata-rata ke tempat seperti itu ya teman-teman ya. Baik, dari penjelasan di atas sampai ada di dari 7 cara ataupun teknik yang efektif tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman kelompok saya, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa menjangkau generasi milenial dan gadget ini, strategi branding yang berhasil adalah ia yang mampu membangun hubungan emosional yang relevan dengan nilai-nilai mereka teman-teman, dan menggunakan teknologi serta media yang mereka gunakan sehari-hari dengan pendekatan yang otentik, kreatif, dan berbasis pengalaman. Merek dapat memenangkan hati dan loyalitas generasi muda teman-teman. Nah, jadi itulah penjelasan dari atas tadi, dari beberapa bagian dari saya juga dan teman-teman saya. Semoga dapat sama-sama kita pahami, dapat sama-sama kita mengerti. Di bagian terakhir sini saya ucapkan dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Sekian dari video kami. Sehat dan sukses selalu buat teman-teman dan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.